Jago Radar kembali bertemu dengan saya Karin, tentunya di Radar Tegal Podcast. Kali ini saya berkesempatan untuk hadir di rumah dinas Wakil Wali Kota Tegal, yaitu Bapak Muhammad Jumadi. Di depan saya sudah ada beliau yang tentunya nanti akan saya ngajak ngobrol bareng-bareng untuk materi kali ini pembahasannya mengenai penanganan COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal. Selamat pagi Pak Jumadi, sehat kabarnya? Selamat pagi, Alhamdulillah Mbak. Gimana, sehat juga? Alhamdulillah selalu sehat. Dan tentunya saya antusiasme banget nih untuk bisa ketemu Bapak langsung di sini. Mudah-mudahan Bapak juga semangat dan tentunya mau memberikan edukasi dan juga pengetahuan untuk Jago Radar ya, tentunya. Ya, alhamdulillah pagi-pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, teman-teman dari Radar. Jadi saya terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa berbincang bagaimana tentang edukasi terhadap pandemi yang luar biasa. Oke, terima kasih Bapak. Dan tentunya Jago Radar, di situasi pandemi saat ini memang kalau kita berbicara tentang COVID-19, penyebarannya itu sudah meluas ya. Tidak hanya di kancah internasional, bahkan sudah masuk ke Indonesia dan juga di Kota Tegal sendiri. Bahkan perubahan zona pun sudah terjadi ya Pak ya. Mengingat perubahan zona ini tergantung dari efektivitas dan juga peningkatan kasus COVID-19 yang ada di Kota Tegal yang bisa berubah-berubah menjadi zona yang hijau atau bahkan mungkin terkadang turun menjadi zona merah. Nah, tentunya perubahan ini nih yang perlu kita tanyakan kepada Pak Jumadi ya. Mengapa perubahan ini bisa terjadi? Selain itu juga di Kota Tegal sendiri yang cukup berbeda adalah adanya relawan mandiri COVID-19 yang dipimpin langsung oleh Pak Jumadi. Tentunya kita juga akan bahas mengenai relawan COVID-19 ini. Bapak, boleh dijelaskan terhadap Jago Radar tentunya mengenai relawan mandiri COVID-19 yang Bapak pimpin langsung? Silahkan. Baik, para Jago Radar yang saya hormati dan saya banggakan, salam sehat semuanya untuk para Jago Radar. Ini biar lebih jelas karena kita cuma berdua, jadi saya boleh lepas materi sedikit saja biar apa biar jelas suaranya. Ya, pun kita juga sudah social distancing kok Pak ya. Kita udah ada physical distancing, jaga jarak. Ya, benar. Jadi begini, betul memang relawan mandiri COVID-19 itu cuma ada di Kota Tegal. Ya. Kenapa? Karena Pak Wali berpikir bagaimana caranya kita mengajak semua elemen masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan. Jadi seluruhnya ini, para pengusaha, para karyawannya, kemudian ormas, kemudian termasuk ASN, kemudian semua saja masyarakat Tegal yang keluar rumah, sejatinya mereka adalah relawan mandiri COVID-19. Alhamdulillah kemarin hampir 2004 relawan yang dilantik langsung oleh Pak Wali. Kebetulan saya mimpin. Jadi rata-rata mereka bekerja ke kantor untuk mengingatkan dirinya sendiri. Setelah itu keluarganya, setelah itu teman sekantor, lalu masyarakat luas. Kenapa begitu? Prinsipnya begini. Andaikan kita yang bekerja katakanlah keluar rumah tidak patuhi protokol kesehatan, kemudian mereka tertular, maka seluruh kantornya akan kena dampak atau impact-nya. Otomatis kantor harus ditutup minimal 14 hari untuk dilakukan isolasi, kemudian kita tracking terhadap semua karyawan di kantor itu. Sebaliknya, misalkan di rumah dia kena juga ya, keluarganya dia kena ya, kalau mereka nggak ingatkan, pasti akan berimpact kepada dia sendiri untuk tidak boleh masuk kantor. Nanti kalau dia terjangkit, kantor juga ditutup. Makanya semua harus bahu-membahu untuk sinergi dan kolaborasi. Bukan mengingatkan lagi, tapi wajib mengingatkan. Wajib ya. Yang namanya pakai masker ini wajib. Jika distancing kayak kita sekarang ini jaga jarak, wajib menghindari kerumunan, wajib mencuci tangan pakai sabun juga wajib. Sudah bukan himbauan lagi sekarang. Kenapa begitu? Apalagi pemerintah Kota Tegal ini sudah ada perwal terkait dengan direvisi 2 kali nih. Perwal yang awal Maret itu 29, kemudian terakhir kemarin gitu. Jadi intinya bukan itu. Intinya sekarang kita juga langsung meningkatkan lagi menjadi peraturan daerah terhadap penyelesaian ataupun menyelesaikan masalah terhadap pandemi COVID-19 ini. Jadi kita langsung bagaimana agar lebih strong, lebih kuat lagi terhadap bukan lagi himbauan lagi tapi wajib hukumnya. Kira-kira. Nah itu kan memang juga sesuai dan selaras dengan Satgas COVID-19 juga ya, di mana kita juga wajib untuk menggunakan masker, kemudian wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan juga wajib untuk berjaga jarak ya.
Itu adalah ingat pesan Ibu Jakwi Radar. Nah tentunya kalau misalkan ngomongin soal relawan mandiri COVID-19 ini, alasan yang mendasari kemudian sejauh mana sih penanganan COVID-19 ini dari adanya relawan mandiri COVID-19 yang sudah terbentuk, yang dipimpin langsung oleh Bapak? Sebenarnya begini, memang ini kan pandemi ini luar biasa. Ya. Artinya memang perlu extraordinary treatment. Extraordinary treatment terhadap semuanya saja. Jadi bukan untuk kita sendiri semuanya, karena harus kita yang namanya mengedukasi itu terus menerus. Ya. Jadi bagaimana pemerintah Kota Tegal itu dari pertama kali lokal lockdown, isolasi wilayah, PSBB, new normal gitu kan. Itu hampir 4 bulan lah kita bisa menjaga menjadi tetap di dalam zona hijau, kemudian tidak ada pertumbuhan COVID, ya kan? Baik di sekitar kita ini tidak ada transmisi lokal. Namun demikian akhir-akhir ini memang ada perkembangan yang luar biasa. Artinya memang saking apanya mungkin sekarang mungkin orang sudah mulai lelah, sudah mulai capek. Makanya ini saya ingatkan lagi ini, tidak boleh lelah, tidak boleh lengah. Kenapa pandemi ini belum berakhir? Apalagi vaksinnya belum ada, vaksin cuma ini aja nih. Cuman itu aja, dan kita pun juga masih belum tahu kapan itu berakhir ya Pak ya. Vaksinnya cuma masker aja sekarang. Nah, masker, itu. Jaga jarak seperti kita ini, kemudian cuci tangan dan menghindari kerumunan. Belum ada obatnya. Jadi kalau kita lengah tidak mau pakai masker, tidak mau jaga jarak, ya hasilnya seperti sekarang ini. Sekarang udah agak naik gitu kan. Dan notabene sekarang orang hanya bisa menyesal. Jadi sekarang pemerintah Kota Tegal mengingatkan kembali semuanya saja para Jakwi Radar, ya kan? Teman-teman semuanya yang membaca radar, kemudian melihat acara ini, ayo bareng-bareng. Saatnya kita bersama-sama, ya. Aja kasih kendor, jadi jangan kasih kendor. Kita harus tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, kemudian pakai masker, cuci tangan, itu wajib. Nah dari lawan COVID-19 yang sudah dibentuk ini, itu menyangkut di bidang apa saja? Kemudian apa saja yang dilakukan di masing-masing bidang, Bapak? Ya, sebenarnya begini, karena ini sebenarnya sama saja dengan satuan tugas. Awalnya kan, jadi dulu Pak Wali berpikiran, waktu kita udah landai nih, waktu kita masih hijau, Pak Wali berpikiran, kita butuh relawan untuk mengganti gugus tugas. Gitu. Nah, jadi komposisinya sama, hanya saja itu semua diisi oleh orang-orang seperti pekerja kantor seperti itu. Ada semuanya komposisi seperti itu. Namun karena sekarang gugus tugas diganti jadi satuan tugas, makanya relawan mandiri COVID-19 sebagai komplementari. Jadi pendukung, bersupport dari satuan tugas pemerintah Kota Tegal. Artinya tetap satuan tugas, saya juga sebagai wakil ketua, kemudian saya sebagai ketua relawan, di situ ada bagian relawan. Nah, di situ kita membantu mengkomplementari satuan tugas pemerintah Kota Tegal. Jadi sebenarnya sebelum pemerintah pusat ada relawan, kan ada satu tugas, kita udah bentuk duluan. Jadi pas sebenarnya akhirnya inline dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat, satuan tugas di dalamnya ada relawan. Nah, gitu sudah pas, satuan tugasnya ada, relawannya sudah ada di situ. Jadi at least paling tidak apa yang pemerintah Kota Tegal canangkan itu menjadi trigger daerah lain untuk bisa mengikuti, kira-kira harus bentuk relawan mandiri atau relawan COVID-19, beda nama saja. Kalau di sini kan kita relawan mandiri. Kenapa relawan mandiri? Karena berusaha untuk semua pengusaha, ormas ikut di dalamnya dan terus bahu-membahu untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya pandemi ini, kemudian tetap patuhi protokol kesehatan yang tidak bisa ditawar. Nah selanjutnya, waktu itu di Kota Tegal sendiri pernah menyandang status sebagai zona hijau pertama nih di Indonesia. Nah ini kalau boleh tahu apa sih yang sudah dilakukan sampai akhirnya mendapatkan zona hijau, kemudian kan ada perubahan, penurunan begitu. Apakah ada semacam keteledoran atau bahkan mungkin yang lainnya yang luput dari pengawasan? Saya kira begini, ini kan memang pandemi udah hampir 8 bulan ini kan? Kurang lebih 8 bulan. Kurang lebih segitu ya. More or less 8 bulan. Artinya memang di 4 bulan pertama kita bisa struggle menjaga itu, ya kan? Kemudian mungkin banyak orang yang lengah, benar. Keluar kota, ke zona merah, mungkin ke Jakarta, Surabaya, ke Semarang, kita nggak bisa batasin orang itu keluar rumah ataupun aktivitas. Mungkin beliau lupa juga, lengah gitu kan, akhirnya terjadi. Rata-rata begitu. Dulu ada beberapa orang yang dari Semarang dirawat di sini, bahkan sampai
tenaga kesehatan kita meninggal satu gara-gara yang dari Semarang itu kan, awalnya itu kan. Setelah itu terus turun terus, akhirnya agak susah kita kontrol. Kenapa? Karena semakin banyak. Sekarang hampir 289 atau 300. Wow. More or less. Itu angkanya cukup fantastis. Tetapi, juga ya. Saya masih ada blessing buat kita. Apa tuh blessingnya? Blessingnya mereka rata-rata orang tanpa gejala. Artinya orang tanpa gejala itu sebenarnya mereka harus secara imun kan kuat sebenarnya, tetapi mereka harus punya treatment sendiri. Jangan jangan lengah, misalkan jangan stres, jangan takut berlebihan. Oke, mungkin itu juga akhirnya mempengaruhi sistem imun ya Pak ya. Iya. Jadi kalau sakit atau terkena virus ini, jangan takut berlebihan, harus bisa kontrol, tetap olahraga, makan yang bagus, itu kan, kemudian patuhi tadi itu protokol kesehatan. Biar fit, karena kan ini virus kan cuma dilawan dengan imunitas kita. Benar. Jadi kalau imunitas kita turun, pasti otomatis kita nggak kuat. Nah kemarin yang ada yang sekitar 20 total ini ya, yang meninggal itu artinya apa? Mereka karena komorbid, ada penyakit bawaan. Nah ini maksudnya adalah kalau ada komorbid seperti ini pasti misalkan diabetes, diabetes, kemudian ada juga yang kena TBC gitu kan. Kemudian hipertensi, itu pasti akan cepat turun imunitasnya. Once dia turun, pasti dia bisa agak susah untuk bertahan. Karena rata-rata orang-orang sepuh memang, makanya kita mengingatkan kepada yang para lansia yang yang ada komorbid, mending tetap tidak perlu keluar rumah, ya di rumah saja ya kalau tidak ada yang urgent gitu kan. Kemudian anak-anaknya, keluarganya tolong ingatkan lagi, harus tetap menjaga jarak, pakai masker, kemudian mencuci tangan. Apabila dia mau ketemu pulang kantor kayak kita ini, kalau ada keluarga yang sakit, yang kena komorbid, bagusnya tidak langsung ketemu, tapi bersih-bersih dulu, mandi segala macam, bajunya semua diganti. Setelah itu boleh silakan bercengkerama dengan keluarga. Jadi ada blessing in disguise di sana, yaitu pada mereka rata-rata orang Tegal ini adalah orang tanpa gejala, ya kan? Ya ini yang mungkin jadi jadi unik juga beliau ini gitu kan. Kira-kira itu Mbak. Oke, nah kalau misalkan tadi kita melihat tentunya perubahan zona tersebut kan juga terjadi adanya kelengahan sementara yang mungkin terjadi karena aktivitas masyarakat yang mau tidak mau harus tetap beraktivitas seperti biasa, bekerja dan lain-lain. Nah tentunya kalau misalkan dari masyarakat sendiri sudah ada yang terjangkit, kemudian kalau misalkan dari relawan COVID-19-nya, apa sih yang sudah dilakukan ke mereka langsung begitu terhadap masyarakat langsung, kemudian dengan adanya program Jogo Tonggo ini, boleh dijelaskan Bapak apakah sejauh ini sudah cukup efektif membantu masyarakat? Ya. Kemarin kan ini kan dari 1 bulan ini, dari 1 Oktober sampai 31 Oktober, kita kan melakukan extraordinary terkait apa? Penutupan tempat-tempat pariwisata lagi, kemudian tempat-tempat hiburan malam, kemudian kafe, kita close, kita tutup lagi untuk apa? Untuk mereka mempersiapkan diri. PKL juga sama kita tetap. Di Tegal Selatan itu menurut saya, contoh nih ya, Lokus Tegal Selatan kemarin itu bagus, para PKL-nya mau diatur, Pemerintah kota saya, relawan mandiri mempersiapkan hampir 6.500 face shield untuk dewasa, kemudian 5.000 face shield untuk anak-anak, kita bagikan kepada para pedagang. Karena kan pakai masker begini, ya kan? Kemudian kalau pedagang itu mereka harus double pakai face shield. Kenapa? Terutama yang pakai dagang makanan basah. Kalau dia lupa atau apa, ini droplet ini ke makanan itu bisa menulari kepada yang lain. Maka saya mengingatkan, ya ini terlepas COVID tidak COVID, kebersihan itu penting. Makanya apalagi jualan makanan yang basah itu, mereka harus mempersiapkan dengan baik. Dan mereka rata-rata taat sudah mulai. Di PAI kemarin saya melihat belum siap, makanya sepanjang kita close. Nanti mungkin hari-hari ini saya mau lihat juga kesiapan mereka. Kalau sudah patuh, ya silakan nanti kita buka kembali. Tetapi paling tidak begini Mbak, upaya yang pemerintah kota lakukan untuk turun ke bawah. Saya, Forkopimda, buka Polres, Pak Dandim, Pak Kajari, gitu kan ya. Kemudian Ketua PN, Ketua DPRD, Pak Wali, semua akan turun ke bawah untuk mengingatkan masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan di semuanya, di semua lapisan, bahkan di setiap kecamatan, mereka juga sama, Pak Camat, Bu Camat, turun ke bawah untuk mengingatkan Jogo Tonggo itu penting. Kemarin,
Kan ada ramai itu yang tukang becak tidak mau diisolasi mandiri karena merasa ini penting. Dia merasa saya sehat tapi saya masih bisa becak. Iya, Bapak sehat bener. Iya. Tampangnya sehat. Tanpa gejala ya. Tapi sebenarnya dia sakit karena tanpa gejala. Makanya akhirnya kita dipaksa itu, becaknya kita gembok gitu kan. Setelah kita gembok, kemudian kita kasih bantuan kepada si orang OTG itu, bantuan makanan, bantuan sembako untuk agar mereka tetap di rumah saja. Tapi ya saya ingatkan juga, Joko Tonggo ini kan adalah sukarela dari kita untuk masyarakat. Jangan sampai minta yang lebih-lebih, minta rokok, minta kopi, minta uang jajan anak, repot seperti itu. Jadi kalau lagi sakit ya sabar dulu, patuhi protokol kesehatan, kemudian tidak usah neko-neko, yang penting fit dulu. Setelah itu ya boleh beraktivitas kembali. Berarti dari program Joko Tonggo ini kan maksudnya fokusnya hanya pemberian bantuan berupa sembako, kemudian alat kesehatan dan protokol kesehatan saja ya Pak ya, begitu. Tapi kalau kemudian dari masyarakatnya sendiri, ya tidak cukup dong Pak. Kan saya juga butuh uang untuk sangu anak begitu. Tadi saya sampaikan, kalau sampai ke sana ya tentu saja, karena kan ini ya tetangga yang memberikan bantuan kepada mereka, begitu. Gitu kan? Konsepnya kan seperti itu. Jadi tentu saja tetangga sekitar, kemudian pemerintah kota membantu tambahan untuk mereka. Prinsipnya begini, yang paling penting adalah kebutuhan dasarnya mereka. Kebutuhan dasar. Untuk makan, kemudian untuk kesehatan dia di situ kita penuhi dulu. Karena ini lagi pandemi, kalau pandemi tidak bisa kita meminta yang lebih gitu kan. Semuanya juga serba terbatas, apalagi dalam kondisi seperti ini, ekonomi lagi turun, luar biasa, berkontraksi yang sangat luar biasa. Makanya saya mengajak semua Catur Radar ini untuk apa? Untuk berinovasi terhadap pandemi ini. Iya. Kemudian kalau misalkan untuk dari program Joko Tonggo itu sendiri, kalau misalkan ada masyarakat yang terjangkit seperti kasus contohnya tadi Bapak tukang becak tersebut, bagaimana caranya supaya pemerintah Kota Tegal tahu bahwa ada seseorang yang terjangkit kemudian butuhkan untuk program Joko Tonggo ini? Prosesnya seperti apa? Sebenarnya semua yang sekarang di isolasi mandiri itu ada Joko Tonggonya. Karena Joko Tonggo itu berlaku untuk siapapun yang sakit, artinya yang terkena COVID-19 ini dalam artian mereka sehat tanda petik karena orang tanpa gejala. Jadi mereka kita bantu dengan bantuan Joko Tonggo itu. Jadi semuanya sebenarnya yang sekarang mereka tanpa gejala di rumah isolasi mandiri kita bantu dengan Joko Tonggo. Kira-kira begitu. Nah kemudian Bapak, kalau dari adanya kasus yang terjadi tersebut, itu kan adanya perubahan dari zona yang hijau kemudian ke zona merah atau bahkan mungkin naik turun perubahan begitu. Nah, dari pemerintah Kota Tegal sendiri nih untuk Pak Jumadi kemudian relawan yang Bapak pimpin, kira-kira ke depannya apa sih yang akan Bapak lakukan nih untuk tetap menstabilkan zonanya? Kalau bisa jangan turun jadi merah begitu Pak, hijau terus gitu. Karena kan untuk di zona merah, kuning, orange ataupun hijau atau apapun itu kan ada kriterianya, ada parameternya. More or less kayak kira 14 kalau nggak salah, ya kan? Parameter. Jadi banyak hal, misalkan bagaimana kesiapan rumah sakit, bagaimana yang meninggal, bagaimana yang sembuh, bagaimana yang terjangkit oleh lokal transmisi. Jadi banyak parameter. Nilainya itu juga naik turun, ya kan? Makanya kalau saya bersama Pak Wali berprinsipnya begini. Walaupun dulu katakanlah zona hijau, kemudian tetap kita masih beranggapan kita masih dalam zona kuning atau zona kehati-hatian, ya kan? Hijaunya semangka juga ngapain, ya kan? Hijau semangka itu dalamnya merah, ada hitam-hitamnya kan gitu kan. Jadi saya pikir yang paling penting adalah di mindset kita, seluruh Catur Radar saya sampaikan ini, seluruh masyarakat Kota Tegal tetap sajalah. Walaupun kita mau zona hijau, zona kuning, zona apa, kita harus tetap orange gitu, tetap harus berpikir di zona kuning biar lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi. Nah tadi itu, sekarang itu namanya pakai masker, jaga jarak kayak kita,
itu bukan himbauan lagi, tapi wajib. Sudah wajib Ya. statusnya ya Pak ya. Oke, nah kemudian Pak, dengan adanya perubahan angka kasus COVID-19 ini kan mau tidak mau ya, mau itu zona hijau, mau itu zona merah, kita semua kan tetap harus beraktivitas seperti biasanya ya Pak ya. Oke. Di berbagai sektor, baik itu perusahaan atau mungkin kesehatan, kemudian pendidikan, juga pariwisata. Kemudian kalau dari pemerintah Kota Tegal sendiri, apa sih inovasi yang dimunculkan untuk membantu berbagai sektor tersebut? Kalau contohnya Disduk Capil membuat Jakwir Cetem, kemudian kalau untuk di Disdikbud sendiri Lokalup inovasinya. Ya. Kalau dari Pak Jumadi bagaimana? Ini penting ini ya. Jadi memang ini kan pandeminya luar biasa. Ya. Di pemerintah Kota Tegal itu ada Jakwir Cetem. Jakwir Cetem itu untuk layanan administrasi kependudukan, KTP, KK, kartu keluarga, kartu kematian, semuanya Ya. itu menggunakan aplikasi hanya di sini saja, di Android ataupun di iPhone, ya kan, App Store. Jadi saya dengan Android ini saya bisa memantau hari ini ada berapa orang yang mengupdate, minta KTP, ada berapa orang yang lahir, anak-anak yang lahir, berapa bayi yang lahir saya tahu, berapa orang yang meninggal juga saya tahu. Kemudian masyarakat bisa menggunakan aplikasi Jakwir Cetem untuk kepentingan administrasi kependudukan. Nah, aplikasi ini pertama di Republik ini. Wow. Pertama di Republik ini ada. Luar Itu yang biasa. bilang bukan saya yang bilang. Dirjen Dukcapil, Profesor Zudan. Terus sampaikan, nah ini baru ada selama ini beliau jadi dirjen sama 500 kabupaten dan belum ada, baru ada di Kota Tegal. Wow. Jadi orang Tegal patut berbangga. Tapi silakan dipakai untuk kepentingan administrasi kependudukan. Nah, inovasi kemarin contoh misalkan kita bagi bantuan sembako, kita juga menggunakan Grab, ya kan, menggunakan begini saya. Ada lansia, 600 sampai 700 orang lansia yang membutuhkan bantuan makan dan segala macam. Kita ada dalam programnya adalah Warteg, ya kan? Warteg itu warga Tegal ya. Jadi Rantang Kasih Eman Lansia. Itu kita setiap hari Kamis mendeliver makanan kepada para lansia itu. Sudah siap saji, siap makan, diantar dengan Grab. Tujuannya untuk menaikkan ekonomi mereka juga, yang Grab dia dapat rezeki. Ya. Pada saat kita bagi sembako juga, kita memanfaatkan angkot. Angkot suruh nganter ke rumah-rumah sampai kelurahan menurut saya. Tujuannya itu apa? Untuk menggerakkan ekonomi angkotnya. Kemudian terkait dengan pendidikan, ini juga bisa saya sampaikan. Ini kita kondisi seperti ini, orang masih mikirnya di pendidikan ini ya, bagaimana tatap muka. Sementara jarak jauhnya ini, namanya masyarakat ini belum kebaikan sampai ke sana. Problem kita adalah ini kuota, ya kan? Ya kalau orang mikirnya kuota saja ya benar, makanya saya dengan Dinas Pendidikan Kominfo kita bikin namanya sistem Lokalup System. Itu saya paparkan kemarin di Pak Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan, kepada Bupati, Gubernur Indonesia, Wali Kota, bagaimana aplikasi ini berjalan, sistem ini berjalan. Nah ini kemarin kita uji coba, baru beberapa jalan nanti kita sudah mendapatkan award dari National Smart City ya untuk inovasi ini. Kan Lokalup itu berarti seolah-olah kan yang penting kita bisa terkoneksi dengan murid-murid gitu kan. Ya kan? Itu kan nggak perlu internet. Sebenarnya kalau kita pada satu komputer dan yang lain, kan lokal nggak perlu internet. Kalau kita menggunakan aplikasi yang lain, maaf saya sebut nama aja, Zoom, Webex, ataupun yang lainnya, itu berarti kita menggunakan namanya international bandwidth. Kita harus connect ke IX di Jakarta, ke Singapura, ke Amerika, balik lagi Singapura, Jakarta, balik ke Tegal. Untuk apa kita buang-buang ini? Kalau untuk Tegalan saja, menggunakan Lokalup tadi. Kalau untuk Semarangan saja, ya Lokalupnya, karena prinsipnya adalah begini. Pada saat guru dan murid belajar, ya yang penting guru sama murid. Bukan berarti guru murid ketemu orang Amerika, ketemu orang Semarang, bahkan itu kan nggak perlu. Tegalan saja, namanya Lokalup. Lokalup itu bukan internet. Lokalup itu adalah jaringan yang kita manfaatkan, menggunakan network kita tanpa perlu koneksi internet. Harus dipahami loh ya. Jadi
bukan berarti kita kalau pakai internet lagi ya namanya internet, gitu okay. kan. Jadi mesti kalau saya ngomong sederhananya begini, ini satu komputer dan komputer yang lain, gimana caranya kita terhubung? Aku guna nggak kabel? Iya, kabel. Ya, kan? Oh ya, mau kabel Pak Wakil, ya kabel. Nah sekarang saya perpanjang ini antara satu komputer dengan satu di Kemandungan, satu di Margadana, satu di Tegal Timur. Gimana caranya? Ya nggak kabel, bener nggak? Ya. Sekarang kabelnya saya hilangkan, harus pakai apa? IP. Pakainya WiFi, pakainya wireless. Oke. Kan begitu. Wirelessnya ambil yang terdekat dari situ. Saya punya fiber optik di semua kelurahan. Atau mungkin ada juga internet service provider yang punya fiber optik. Ya kita manfaatkan. Fiber optikmu pakai ya, tapi kesininya apa namanya saya pakai ya. Kan boleh. Jadi kira-kira begitu. ISP atau Telkom lah katakanlah yang punya begitu kan saya bilang oke ya sampai situ saya pinjam ya sampai sininya ke sininya saya pakai wireless. Ya. Jadi kalau itu perlunya apa? Ya perlu juga alat sih bikin yang kabel kita mau kabel tarik dengan wireless. Kan perlu alatnya aja. Yeah. Ya pasti lebih murah. Kalau katakanlah pemerintah pusat kemarin 7,2 triliun untuk membangun itu untuk beli kuota itu loh. Itu kan habis sebulan. Kan 50.000 kan orang cukup ke siswa. Ya. Nah, tapi kalau kita pakai itu mungkin kalau sekolah Tegal ya paling mungkin more or less mungkin bisa dalam selesai ini ya selesai semuanya ini mungkin nggak nyampe 10 miliar kali selesai. Kalau se-Indonesia mungkin ya itu 7 triliun ya. Itu selesai 2 triliun kayaknya kelar dah itu. Ya. Artinya masih ada spare 5 triliun. Ya. Sementara itu kan anggaran tiap tahun, memang beli kuota kan tiap bulan loh ya. Iya. Iya benar. Bisa. Kita kan sekali cukup. Nah nanti kalau murid-murid perlu internet untuk itu ya tinggal gurunya aja yang mencari resources dari mana untuk pembelajaran. Nah nanti bahan belajarnya tahu di server kita, servernya lokalan saja, tidak perlu keliling-keliling. Jadi nggak perlu pakai atau di blogspot atau di mana nggak perlu. Oke. Nah itu yang dimaksud dengan lokalo. Oke. Nah, itu juga kalau ini ya kan pemerintah Kota Tegal kan nggak mampu, saya baru bikin kan di 3 lokasi, artinya pilot project. Nah mudah-mudahan tahun depan bisa nambah lagi. Kalau bisa semuanya nanti anggaran yang kayak tadi itu bisa dipakai untuk beli apa? Beli laptop. Nah, ya kan nanti dipinjamkan kepada siswanya itu. Mereka lulus tarik lagi gantian untuk yang apa namanya siswa di selanjutnya. Nah ini konsepnya seperti ini karena saya berpikirnya pandemi ini nggak kelar besok. Karena kita nggak tahu kapan berakhirnya. Kapan itu kan makanya terlepas nanti pandemi selesai masih bisa dimanfaatkan. Apa dimanfaatkan untuk apa Pak Wakil? Dimanfaatkan untuk begini. Itu pajak, restoran, ada tapping, ya tapping kamu makan begitu kan? Makan catat bayar, keluar tuh tappingnya. Itu kan pakai internet. Kalau sudah ada lokalo, pakai lokalo saja korek dari rumah makan ke Bakuda di balai kota. Parkir juga sama. Kalau udah itu, ya nggak perlu lagi saya nanya sekarang begini, itu yang restoran-restoran itu, apa yang diperlukan? Tapping, kamu bayar tapping begitu, tetap begitu. Ya, bayar tap, kan connect ke servernya kita Bakuda. Kan nggak perlu internet sebenarnya. Logikanya kan saya kasih gambaran tadi. Kalau pakai kabel ini kan tinggal begitu. Kan nggak perlu kirim ke Amerika, ke Amerika nggak perlu. Kecuali Anda mau buka apa namanya informasi, misalkan radar.com atau ya itu internet nggak bisa ataupun apa namanya yang lain-lainnya. Ya kira-kira begitu. Nah itu inovasi seperti itu memang proposalnya hanya ada di Kota Tegal, jadi pemerintah kota bagaimana memikirkan itu, ya kan? Nah, saya sampaikan itu, nah, itu real, itu bisa terjadi. Sayangnya saya nggak boleh nyebut nama perusahaan di sini. Ada perusahaan tuh retailer itu, ya, yang seluruh Indonesia ada, itu pakainya lokal bukan pakai internet. Makanya dia, kamu bayangkan tuh, pokoknya kalau ada supermarket yang ada tiangnya berdiri itu, ya itu makanya itu daripada pakai kuota kan mahal dia pakai apa namanya lokal itu. Kira-kira begitu. Kira-kira gambaran sederhananya seperti itu ya, biar saya bisa memberikan apa namanya informasi yang jelas kepada publik apa itu lokal loop, apa itu Cakur Cetep. Nah dan blessing juga alhamdulillah di Kota ini sebenarnya kemarin kita
walaupun pandeminya luar biasa, tetapi pertumbuhan ekonomi udah bagus. Oh begitu. Udah bagus pertumbuhan ekonomi kita. Oke, nah kalau tempat-tempat wisata yang kemudian akhirnya dibuka kembali begitu untuk umum, dari pemerintah Kota Tegal sendiri apa nih upaya yang dilakukan supaya tentunya ya tetap aman dan semuanya demi kebaikan bersama kan tentunya? Iya, tadi saya sampaikan, tetap aja harus apa namanya, yang namanya tadi pakai masker, jarak, kemudian apa namanya, pada saat makan, kan restorannya saya udah minta kepada mereka pada warung itu dikasih jarak, kemudian ada batasnya, tidak boleh kayak kemarin umpel-umpelan, gitu kan. Jadi ada satu jarak, sini dikasih silang cross, di sini cross, tadi silang begini. Kayak saya sekarang sama kamu kan ini udah physical distancing 2 meter hampir ini kan jaraknya gitu kan. Jadi walaupun saya ngomong nggak pakai masker, tapi kamu nggak kena droplet saya kan gitu. Mesti bisa ada jarak gitu kan. Tapi kalau misalkan katakanlah berdekatan begitu, pasti bisa terjadi droplet di antara kita yang nggak pakai masker atau kamu pakai siapapun gitu kan. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Jadi sebenarnya kepada masyarakat Tegal, saya harus terus mengingatkan sekali-kali. Kenapa tadi saya bilang relawan mandiri tadi, yang konsepnya tadi untuk mengingatkan semua orang, terakhir kan semua orang. Setelah diri sendiri kita ingatkan, keluarga, teman sekantor, baru orang lain. Nah, di orang lain itu adalah pas saja keluar, katakanlah makan atau apa, ada orang nggak pakai masker, pasti dia harus mengingatkan. Kenapa? Akan berimpact kepada dirinya sendiri. Nanti saya bilang, kalau orang itu ternyata keluarganya dari temannya dia yang bekerja, atau dari keluarga siapa yang bekerja, kena berimpact ke dia, merembet kabeh. Yang kemarin itu, yang terjadi kemarin itu ada apa namanya klaster baru itu, ya kayak gue. Artinya di sini kena, ya kan? Nggak patuh, ada klaster keluarga, ada klaster hotel, ada klaster apa namanya guru kemarin yang jalan-jalan ke suatu kota, satu bis, di bisnya mungkin dia euforia lupa pakai masker, lupa dilepas maskernya, ya kan? Padahal kan harus di dalam mobil, dia di bis mungkin pakai masker, patuh mungkin nggak begitu, tapi mungkin dia kasihkan lupa begini, selesai. Itu yang terjadi. Saya sekali lagi kepada Jago Radar ini, semua saja apa namanya seluruh masyarakat Tegal, kemudian seluruh masyarakat Jawa Tengah, Indonesia, silakanlah patuhi protokol kesehatan yang ketat. Itu wajib, nggak usah ditawar sekarang. Gitu. Oke, luar biasa. Nah, ini terakhir Pak dari kami tentunya, boleh silahkan dijelaskan kepada Jago Radar dan juga relawan COVID-19 yang Bapak pimpin sendiri, bagaimana caranya untuk tetap optimis nih di tengah situasi pandemi saat ini. Silahkan Bapak. Ya, jadi begini, ini kan pandeminya luar biasa, tapi kita kan tidak bisa kita nunggu saja begitu, nggak mungkin. Ekonomi sekarang juga lagi kontraksinya luar biasa dalam, ya kan? Turun dalam, semuanya aja tidak tanpa kecuali. Orang sudah mulai gelisah bagaimana caranya ini menumbuhkan ekonomi. Sementara kesehatan yang paling penting. Jadi antara kesehatan, ekonomi sekarang bagaimana bisa balance begitu kan. Makanya caranya cuma satu. Apa itu? Wajib patuhi protokol kesehatan. Itu tidak bisa ditawar ini. Tidak bisa ditawar kondisi sekarang ini. Nah, setelah kita patuh, kita taat patuhi protokol kesehatan, baru menggerakkan ekonomi. Contohnya tadi saya bilang, PKL udah ditata nih, jarak, urut. Setelah itu, yang tempat mereka duduk, sudah dikasih jarak, ada cuci tangan, pakai masker, pakai face shield, ya silakan berjualan. Artinya kita sudah berusaha maksimal dulu, setelah itu baru berusaha untuk menggerakkan ekonomi. Tidak usah khawatir, saya yakin begini, pasti insya Allah jalan panjang ini dalam pandemi ini, mudah-mudahan cepat ada vaksinnya. Jadi paling tidak kita berharap mungkin by the end of this year gitu kan sudah ketemu vaksinnya, kemudian bisa dipakai oleh masyarakat. Harapan kita kan cuma itu. Tetapi sambil kita berharap seperti itu, tetap wajib patuhi protokol kesehatan. Dan sekali lagi, saya ingatkan ini, patuhi protokol kesehatan siapa? Untuk dirinya sendiri dulu. Dirinya sendiri. Setelah itu keluarga. Penting ini, keluarga, setelah itu teman sekantor, setelah itu orang lain. Nah, kalau saya, keluarga sudah beres, saya diri sendiri nih ya, sudah patuh, keluarga sudah patuh, itu dulu diamankan. Setelah itu, karena kan kalau kita ngajak keluarga kan paling gampang. Misalnya kita ke anak, ke istri, tolong pakai masker, jaga jarak. Misalkan dia mau keluar, katakanlah mau tidak perlu, emang nggak perlu banget,
kita masih bisa beli online, ya pakai online saja, gitu kan ya. Kalau dia mau kemana, mungkin kan anak-anak udah jenuh juga sih kan, gitu kan ya. Benar. Pengen keluar, pengen ketemu teman-teman gitu ya. Ya itu dijaga dulu. Ya. Masih bisa kita sabar dulu saja. Ini pandemi belum berakhir. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Kota Tegal, sekali lagi saya mengajak semuanya saja untuk jaga diri sendiri, jaga keluarga, jaga teman, baru orang lain. Kalau 4 ini berjalan, insya Allah Tegal bisa kembali seperti pada saat awal-awal pandemi, tidak ada kenaikan yang signifikan, bahkan 0, 4 bulan kemarin itu nggak ada yang positif. Sekarang sudah naik lagi. Kita mudah-mudahan ini yang sakit sekarang bisa sembuh semua. Setelah itu tidak ada pertumbuhan lagi. Harapannya cuma itu. Caranya tetap patuhi protokol kesehatan yang ketat. Nih, pakai masker begini wajib, tidak bisa ditawar. Oke, nah itu dia jagoan yang sudah disampaikan oleh Pak Jumadi selaku Wakil Wali Kota Tegal. Beliau menyampaikan untuk antara keseimbangan nih ya, yaitu di kesehatan dan juga ekonomi kita juga tetap harus seimbang ya Pak Jumadi ya. Dan juga tentunya tadi yang sudah disampaikan juga sama beliau, kita harus jaga diri sendiri, jaga keluarga dan juga jaga teman kita, begitu. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Jumadi untuk waktu yang sudah diluangkan kepada Radar Tegal pastinya. Mudah-mudahan pasti ilmu yang sudah di-share nih buat jagoan pasti juga bermanfaat ya. Dan tentunya demikian obrolan saya dengan Pak Jumadi selaku Wakil Wali Kota Tegal mengenai penanganan COVID-19 dan juga pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal. Jangan lupa ya Jagoan untuk ingat selalu pesan Ibu, yaitu jangan lupa untuk wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Stay safe ya Jagoan, sampai jumpa.